Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang pembuatan quiz ya, bukan quiz ya. Pembuatan form survei di dalam Microsoft Form atau formoffice.com. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pembuatan akunnya ya, akun Microsoft. Nah, sekarang kita mulai membuat form menggunakan Office Form. Di sini merupakan dashboard pertama, layar pertama Microsoft Form. Dan kemudian di sini ada dua pilihan, apakah ingin membuat quiz ataukah ingin membuat form. Kalau membuat form ini lebih cenderung ke survei, jadi tidak ada salah benar. Tapi kalau misal membuat quiz ini ada suatu pilihan khusus di mana ada salah benar. Nah, kita membuat form survei rencananya ya. Oke, ini merupakan layar awal Microsoft Form. Nah, di sini seperti biasa ini jendelanya atau layarnya mirip-mirip dengan Google Form ya. Dan di sini ada respons untuk setting. Biasanya di Google Form ini sebelah kanan ada setting. Settingnya ini untuk Microsoft Form ini ada di sebelah sini. Titik 3 ya, kelihatan atau tidak? Mudah-mudahan kelihatan. Ini ada di balik logo kalau misalnya tidak kelihatan ya. Ini ada setting di sini. Nah, ini merupakan settingan-settingan untuk Microsoft Form. Oke. Kita tinggalkan dulu settingannya dan sekarang kita rencana fokus akan membuat soal ya, membuat pertanyaan-pertanyaan untuk survei. Di sini kita memasukkan judul. Judulnya misalkan minat siswa terhadap sekolah. Nah, misalkan ya. Nah, kemudian di sini ada form description. Jadi di sini kita bisa menambahkan, jangan lupa. Di sini kita bisa menambahkan gambar ya untuk judul. Dan kemudian kita juga bisa menambahkan deskripsi dari form ini. Nah, ini salah satu contoh deskripsi ya, deskripsi untuk menggambarkan ini form apa sih sebenarnya, minat siswa terhadap sekolah. Nah, kemudian ini kita bisa menambahkan add new. Add new ini menambahkan soal, menambahkan pertanyaan survei. Ada beberapa tipe pertanyaan, ada choice atau multiple choice ya, ada teks, menambahkan teks misalkan nama siapa. Ada rating, ada date untuk tanggal, ada ranking, ada Likert untuk skala Likert ya. Dan ada net promoter score. Ini nanti kita akan bahas semuanya. Semuanya? Enggak semuanya, hanya beberapa saja. Nah, sekarang kita tambahkan misalkan pertama menambahkan nama dulu dong ya. Nama. Dan ini jawabannya ya memang tidak ada jawaban di sini. Oke, nah di sini ada titik 3, di sini ada subtitle ya. Subtitle itu kalau di Google Form itu namanya deskripsi ya. Jelaskan nama lengkap. Bukan jelaskan atau tuliskan nama lengkap ya. Dan kemudian di sini ada apa lagi? Ada restriksi. Nah, restriksi ini merupakan batasan ya. Misalkan ini value-nya apakah angka ataukah bukan ya. Nah, biasanya memang di sini angka ya. Misalkan berapa usia. Nah, ini harus angka atau nomor induk siswa. Itu harus angka ya. Nah, karena ini tulisan, jadi ini nggak perlu restriksi ya. Nah, kemudian di sini bisa menambahkan required, berarti ini wajib diisi nih, wajib diisi. Oke, kita tambahkan yang baru. Misalkan kita tambahkan multiple choice ya. Multiple choice dan subtitlenya kita nggak perlu pakai subtitle. Dan misalkan soalnya kelas berapa misalkan ya. Kelas berapa. Nah, kelas berapa ini misalkan ngujinya itu untuk kelas SMP ya. Nah, ini kelas 3. Kelas 1, 2, dan 3 ya kan. Nah, di sini kita bisa menambahkan sampai beberapa dan mungkin barangkali ada yang kelas 4 nanti siswa itu bisa menambahkan sampai
kelas 4 barangkali ya. Nah, kemudian di sini bisa multiple answer juga ya, multiple answer. Contohnya ini nggak ada batasan, ini bisa milih 1 2 3 4, bisa milih. Kalau equal to berarti ini harus 2 jawabannya. Terus kalau misal at most berarti maksimalnya 2 3 atau 4, itu maksimalnya. Oke, kita nggak perlu multiple answer ya, satu aja. Masa kelas 1 juga kelas 2 sih, kan nggak mungkin ya. Nah, kemudian di sini ada shuffle option juga, jadi bisa diacak nih si jawabannya. Bisa satunya di atas, bisa duanya di atas, bisa tiganya di atas. Coba kita preview. Nah, contohnya ini. Awalnya kita nulis 1 2 3 kan, tapi ternyata jadi karena di shuffle akhirnya diacak ini pilihan jawabannya jadi 3 1 2. Oke, selanjutnya add new. Nah, add new kita sekarang tambahkan rating misalkan ya. Rating. Nah, contohnya untuk rating itu biasa di ojek online juga kadang-kadang suka ingin diberi rating ya, di all shop juga kan. Jadi ini udah biasa. Nah, kita bisa memberi bintang dengan 4 bintang atau 5 bintang. Simbolnya juga nggak harus selalu bintang. Bisa jadi smiley face ya, bisa jadi thumb like. Nah, bisa jadi macam-macam. Ada macam-macam di sini untuk bisa menghibur para responden gitu ya. Nah, kemudian di sini juga label ya, sama sih ya, label. Label bisa diberi label di sini ya, enter label. Kalau misal bintang 1 itu kinerja kurang baik. Misal kalau label bintang 5 sangat baik kinerjanya. Bisa diberi label seperti itu ya. Hasilnya nanti seperti ini. Berapa kalian menilai kinerja guru biologi? Kurang baik, sangat baik. Mantap kan? Oke, soal berikutnya yaitu date. Kalau date udah biasa ya, nanti aja. Sekarang ranking nih, sesuatu yang berbeda. Misalkan, untuk ranking, ini ranking artinya dia mengurutkan. Misalkan soalnya urutkan guru favorit kalian. Biologi, kimia, matematika. Diurutkan. Contohnya, ini ada apa? Shuffle option, add branching. Nah, contohnya. Nah, hasilnya seperti ini. Urutkan guru favorit kalian. Saya lebih suka matematika. Akhirnya ini kita bisa geser. Saya yang kedua itu kimia. Nah, yang ketiga itu biologi. Nah, seperti itu yang namanya perankingan ya. Berikutnya add new. Add new sekarang adalah skala Likert ya. Kita bikin skala Likert. Nah, contohnya ini, makanan favorit kalian yang ada di kantin sekolah kayak misalkan ya. Jadi di kantin sekolah itu kan ada macam-macam makanan, ada macam-macam jajanan, ada bakwan, rujak petis, sambalado. Ini bisa kita tambahkan sendiri. Add statement terus bisa kita tambahkan sampai banyak ya. Dan di sini ini bisa add label. Add label juga ini bisa kita tambahkan labelnya sampai 6. Tapi saya nggak pengen banyak-banyak ya. Misalkan 4 aja. Ini bakwan tidak suka, kurang suka ya berarti ya. Terus suka dan sangat suka. Nah, misalkan itu skala Likert ya. Nah, kemudian ada opsi apa nih? Ada add branching, ada subtitle. Nah, seperti ini. Dan hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi bakwan, bakwan saya kurang suka. Rujak petis saya suka nih. Roti sambalado, apa ini jenis yang sangat saya suka sekali. Oke, sekarang add new lagi dan berikutnya adalah net promoter score. Nah, ini biasanya untuk apa ya? Untuk ingin meminta pendapat ya. Ingin meminta pendapat, skalanya dari 0 sampai 10. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan skala Likert juga ya. Nah, contohnya ini, seberapa ingin kalian merekomendasikan SMP kalian pada orang lain? Skala 10 itu sangat ingin, kalau skala 0 sangat tidak ingin ya. Nah, kemudian add branchingnya oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah add section ya, menambahkan section. Ini sama juga dengan di Google Form ya. Jadi kita bisa menambahkan section di sini. Section di sini untuk memisahkan section 1
dengan section 2 ya, jadi ada di page yang lain. Dan kita bisa menggeserkan ya, menggeser soal yang ada di section 1 ke section 2. Nah, contohnya seperti tadi ya, jadi yang keinginan untuk merekomendasikan untuk ke orang lain itu digeser ke section 2. Nah, contoh kita beri judul ini ya, kecenderungan untuk merekomendasikan sekolah, dan ini adalah soalnya. Nah, kemudian tadi ada yang di kita lewat ya, add branching ya. Misalkan kita berikan contoh satu aja. Apa sih gunanya add branching? Ini sesuatu yang baru. Kalau kita beri add branching ya, menambahkan cabang, maka saat siswa menjawab satu, ini akan beda soalnya dengan saat siswa menjawab dua. Misal contohnya gini ya. Kalau untuk saat siswa kelas berapa? Kelas 1, maka misalkan saat siswa menjawab pertanyaan 1, maka siswa akan dibawa ke pertanyaan 3. Begitu juga saat siswa menjawab kelas 2, maka siswa justru tidak akan dibawa ke pertanyaan 3, malah dibawa ke pertanyaan 4. Begitu juga dengan saat siswa menjawab pertanyaan 3, maka siswa akan dibawa ke section 2 misalkan kayak gitu. Ya. Dan saat siswa dibawa ke pertanyaan 4, menjawab pertanyaan 4, maka langsung berakhir. Ya. Contoh. Sebelum contoh kita back dulu ya. Nah, sekarang udah ada branchingnya, ini masing-masing ya. Sekarang kita preview. Nama saya. Kelas, ini kok diacak ya. Kelas 1. Nah, kalau misal dibawa ke kelas 1 akan terbuka pertanyaan 3. Tapi kalau dibawa ke dia menjawab pertanyaan 2, maka akan dibawa ke pertanyaan nanya guru favorit. Pertanyaan 1, nanya berapa kalian menilai kinerja guru biologi. Kalau dibawa ke pertanyaan 3, maka langsung ke section 2. Tapi kalau misal dia menjawab yang lain, kelas 4 misalkan, langsung akan submit ya. Nah, kita juga bisa melihat versi komputer dan juga versi mobile. Nah, ini adalah versi mobilenya. Wah, luar biasa sih sebenarnya ya Microsoft Form ini. Oke, mungkin seperti itu dulu video tentang bagaimana cara entry soal atau pertanyaan survei di Microsoft Form. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.